saya Revi Anggita, saya berasal dari SMA Negeri 1 Dibus. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran matematika mengenai materi peluang atau probabilitas. Nah, apa sih peluang atau probabilitas? Peluang atau probabilitas kita bisa simpulkan dengan P dalam kurung A, yang dimana artinya adalah peluang probabilitas merupakan banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel, atau bisa kita tuliskan sebagai A NA per NS, yang dimana keterangannya NA sama dengan banyaknya kejadian, sedangkan NS adalah ruang sampel. Di peluang dan probabilitas ini, saya akan menjelaskan 3. Yang pertama ada faktorial, yang kedua ada kombinasi, dan yang ketiga ada permutasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktorial terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktorial. Apa sih itu faktorial? Faktorial ini adalah tanda seru yang bisa kita contohkan seperti berikut. Misalnya ada n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2. Nah, jadi nilai faktorial ini adalah nilai yang terus berkurang. Misalnya, kita memiliki nilai 6 faktorial. Berarti di sini kita tulis dulu 6 dikali 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi nilai faktorial itu adalah nilai yang terus berkurang. Setelah 5 ada 4, ada 3, ada 2, dan juga ada 1. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktorial. Apa sih itu faktorial? Faktorial bisa kita simpulkan dengan tanda seru. Nah, bagaimana cara menghitung faktorial? Misalnya kita ada soal n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 atau n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya. Mengapa? Karena faktorial ini adalah nilai yang terus berkurang setelahnya. Contohnya ada 6 faktorial sama dengan, kita tulis kembali 6 dikali dengan 5 karena dia berkurang 1, dikali juga dengan 4, dikali dengan 3, dikali dengan 2, dikali dengan 1. Hasilnya sama dengan 720. Nah, kita bisa kembali seperti contohnya ada 4 faktorial dibagi juga dengan 2 faktorial. Nah, kita uraikan terlebih dahulu angka yang besarnya, yaitu 4 faktorial. Mengapa harus diuraikan? Karena kita ingin mencoret dengan yang bawah. Jadi kita tulis 4 dikali juga dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini kan atas penyebut sama pembilang itu ada yang sama, berarti kita bisa coret. Jadi hasilnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kedua, yaitu ada contohnya 8 faktorial per 5 faktorial dikali juga dengan 3 faktorial. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Mengerjakannya sama seperti yang tadi, kita uraikan terlebih dahulu. Yang pertama kita uraikan yang di atas. Yang ini kita uraikan. Kita tulis kembali 8 dikali dengan 7 dikali dengan 6 dikali dengan 5 faktorial. Kenapa kita berhenti sampai di sini? Sebenarnya boleh kalian ingin berhenti di 3 faktorial, tetapi kita mengambil angka yang besar. Lalu kita tulis kembali di bawahnya 5 faktorial dikali juga dengan 3 faktorial. Di sini ada angka yang sama, bisa kita coret. Lalu ini kan masih ada 3 faktorial. 3 faktorial ini kita bisa uraikan kembali, yaitu kita tulis ulang 8 dikali 7 dikali 6 per 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sama dengan 6 dan 3 bisa kita coret, hasilnya adalah 2. 2 ini bisa kita coret, hasilnya adalah 1. Jadi 8 kali 7 sama dengan 56 per 1 atau sama dengan 56. Nah, selanjutnya yaitu ada permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah untuk menghitung banyaknya kejadian yang sesuai dengan urutan waktu atau memiliki urutan waktu. Yang dimana
mana rumusnya yaitu N P R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, yang dimana N adalah banyaknya ruang sampel, sedangkan R adalah kejadian yang dipilih. Nah, kita contohkan seperti 5 permutasi 2. Misalnya kita masukkan ke dalam rumus yang ini, yang dimana 5 itu adalah N, jadi kita tulis 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. 5 faktorial per 5 dikurang 2 adalah 3 faktorial. Sama dengan kita uraikan 5 yang di atas. 5 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Karena ada nilai yang sama, bisa kita cari. Jadi hasilnya adalah. Nah, selanjutnya contoh kedua, ada 2 permutasi 2. Ini kan nilainya sama ya. Kita hitung terlebih dahulu, masukkan ke dalam rumusnya yang ini, yaitu 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial. Ini mana 2 faktorial per 0 faktorial. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Jadi 0 faktorial adalah nilainya 1. Ingat ya teman-teman, 0 faktorial adalah nilainya 1. Jadi kita uraikan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 1 faktorial per 1 faktorial. Dan secara selanjutnya hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya ada contoh soal, yaitu terdapat 5 orang akan dipilih sebagai manajer, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyaknya susunan yang akan dibuat. Jadi di antara kelima orang ini ada beberapa orang yang akan dipilih menjadi manajer, sekretaris, dan juga bendahara. Yang dimana kita ketahui 5 ini adalah M, dan 3 orang ini atau manajer, sekretaris, dan bendahara ini kita ibaratkan dengan 3 atau N. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya yang tadi, N faktorial N dikurang R faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial 5 dikurang 3 sama dengan 2 faktorial. Nah, karena ini tidak ada yang sama, jadi kita uraikan nilainya yang besar. Mana sih nilai yang besar? Yaitu ada 5 faktorial. Jadi 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial. Langsung saja bisa kita cari. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikali 3 sama dengan 60. Nah, selanjutnya yaitu ada kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Kombinasi ini untuk menghitung banyaknya kejadian secara acak. Beda dengan permutasi. Jika permutasi tadi untuk menghitung banyaknya kejadian dengan urutan atau memiliki urutan, tetapi kombinasi ini untuk menghitung banyaknya kejadian secara acak. Yang dimana rumusnya adalah N CR dengan N faktorial per N dikurang 1 faktorial, N dikurang N faktorial dikali dengan N faktorial. Nah, kita contohkan di sini. Contoh ada 5 C 4 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang juga dengan 4 faktorial dikali 4 faktorial, karena N-nya adalah 4 faktorial. 5 faktorial 5 dikurang 4 sama dengan 1 faktorial dikali juga dengan 4 faktorial. Ini tidak ada yang bisa dicoretkan, jadi kita uraikan yang di atasnya dengan 5 dikali 4 faktorial per 1 faktorial dikali juga dengan 4 faktorial.
Jika yang sama bisa kita coret. 5 dibagi dengan 1 faktorial. Berapa sih nilai 1 faktorial itu? Nilai 1 faktorial itu sama, yaitu 1. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Selanjutnya terdapat soal, terdapat 6 orang dalam satu ruangan. Jika mereka saling berjabat tangan, ada berapa banyak kejadian yang terjadi? Nah, seperti contoh yang sudah kita ketahui, R-nya sudah kita ketahui, yaitu adalah 6. Tapi R-nya berapa sih? Nah, dari soal ini kita bisa menganalisis. Ketika kita melakukan berjabat tangan, tentu saja ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi berjabat tangan ini melibatkan berapa orang, teman-teman? Pasti 2 orang, karena saling berjabat tangan. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 6 faktorial per 6 faktor 6 dikurang juga dengan 2 dikali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 2 sama dengan 4 dikali juga dengan 2 faktorial. Ini tidak ada nilai yang sama, jadi kita bisa uraikan. 6 dikali juga dengan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali juga dengan 2 faktorial. Ada yang sama, bisa kita coret. Lalu mana lagi yang sama? Tidak ada, jadi kita bisa uraikan 2, yaitu 6 dikali 5 2 dikali juga dengan 1. Ini bisa kita coret. 6 dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Dan ini adalah 15. Nah, itu dia materi tentang peluang probabilitas, yaitu faktorisasi, permutasi, dan juga kombinasi yang bisa saya jelaskan. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.